Shalom, puji Tuhan. Kita bisa ketemu lagi, ini adalah anugerah Tuhan yang besar. Ini adalah berkat Tuhan tersendiri sekalipun perjumpaan ini masih virtual. Ya betul ya. Baik, kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya firman-Mu hari ini menjawab doa-doa kami. Firman-Mu hari ini memberi jalan keluar atas semua pergumulan masalah yang kami hadapi. Firman-Mu hari ini, firman yang menasehati kami, firman yang menyembuhkan kami. Engkau sudah urapi hamba-Mu, Engkau sudah urapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Ya sukacita ya, ini sudah bulan Desember. Jadi kalau sudah bulan Desember ini artinya apa? Ya betul, akhir bulan ya. Sorry, akhir tahun ya, akhir tahun. Sudah memikirkan mau holiday kemana, mau liburan kemana. Tiba-tiba ada PPKM. Apa PPKM? Pernah perhatian kemudian menghilang. Baik teman-teman yang dikasih Tuhan, mempersiapkan sesuatu di akhir tahun itu adalah sesuatu yang menyenangkan, ya. Apalagi hari ini berbicara tentang fokus kepada pemberian yang terbaik. Kalau kita mau menerima, biasanya kita menerima yang baik atau yang buruk? Yang baik, ya. Kalau kita suruh pilih sesuatu gitu, ada beberapa hadiah, ya. Terus pasti kita pilihnya yang terbaik, karena untuk diri kita, ya, pasti yang terbaik. Gak mungkin yang terburuk. Nah, pernahkah kita berpikir atau pernahkah kita lakukan sama seperti kita maunya yang terbaik terus? Pernahkah kita mencoba melakukan, memberikan sesuatu yang terbaik? Bukan untuk Tuhan dulu, bukan. Tapi untuk orang-orang di sekitar kita. Kenapa kita harus fokus pada pemberian yang terbaik? Karena Yesus telah memberikan yang terbaik buat kita. Nyawanya, tubuhnya, hidupnya telah diberikan untuk kita. Kalau kita tidak fokus pada pemberian yang terbaik, dengar baik ya, terlalu. Baca sama-sama yuk, baca sama-sama. Oke, baca sama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Yang punya Alkitab boleh dibuka. Kisah Para Rasul pasal yang kelima, atau mungkin di screen boleh ditampilkan. Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ya. Ayat yang pertama mulai. Ya, beberapa manggut-manggut karena sudah mengerti kisah ini ya. Jangan ambil kesimpulan dulu, tenang, sabar dulu ya. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, kenapa hal ini dilakukan oleh Ananias dan Safira? Karena masih ingat pada jemaat mula-mula apa yang mereka lakukan? Mereka menjual tanahnya, mereka menjual apa yang dia milikinya, lalu dinikmati bersama-sama. Dan kebiasaan ini juga dilakukan oleh Ananias dan Safira pada saat itu. Karena jemaat mula-mula adalah jemaat yang saling mengasihi, saling memberi tumpangan, dan saling menguatkan. Kisah Para Rasul pasal yang kelima ini bercerita tentang sesuatu yang dahsyat banget, luar biasa. Ya, ayat yang kedua tadi, dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ayat yang ketiga, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus
dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Pemberian yang terbaik bukan soal jumlah. Dengar, pemberian yang terbaik bukan soal jumlah. Pemberian yang terbaik bukan seberapa yang engkau mampu, tapi pemberian yang terbaik di sini adalah berbicara tentang ketulusan dan kejujuran. Wah, sudah mulai ada yang manggut-manggut gitu ya. Pemberian terbaik itu bukan soal jumlah, jemaat. Pemberian yang terbaik itu adalah soal apa tadi? Ketulusan dan kejujuran. Lalu Petrus sebagai rasul hari itu menambahkan kalimat di ayat yang ketiga. Ayat yang keempat sekarang. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ngeri kan? Jadi pemberian yang terbaik bukan soal berapa banyak kau mampu. Pemberian yang terbaik berbicara bukan kehebatanmu dalam memberi. Tapi pemberian yang terbaik berbicara tentang ketulusan dan kejujuran. Petrus ngomong tadi, Ananias, kalau tanah itu nggak dijual, bukankah itu punyamu, tetap punyamu. Dan setelah kau jual, hasilnya pun punyamu. Artinya apa? Engkau nggak ngasih nggak apa-apa. Engkau tidak memberi ke gereja nggak apa-apa. Yang jadi masalah engkau nggak jujur. Ketika mendengar itu, putus nyawanya. Wow, puji Tuhan ya, kita hidup di zaman anugerah. Kita hidup di zaman kasih karunia. Jadi kalau kita nggak jujur, kita nggak tulus, Tuhan masih ampuni. Coba kalau terjadi peristiwa ini. Ya, peristiwa seperti yang dialami Ananias ini, hari-hari ini. Waduh. Setiap kali ibadah di depan gereja, pasti ada persiapan ambulan dan peti. Begitu engkau kasih perpuluhan gak jujur, kasih persembahan gak jujur, tiba-tiba belum balik ke bangku, mati. Lalu kembalinya bilang, majelis, angkat ini. Jadi fokus pemberian yang terbaik adalah kejujuran itu. Kejujuran itu. Ya, Ananias telah melakukan hal yang memberi pelajaran baik buat kita. Bahwa ketika tanah itu tidak dijual, Petrus bilang, bukankah itu milikmu? Dan setelah dijual, hasilnya pun milikmu. Engkau bukan mendustai manusia, tapi engkau mendustai Tuhan. Ngeri loh. Ayo, perbuatan baik apa yang sudah kau rencanakan sepanjang tahun 2021? Dan sampai hari ini kau belum wujudkan janji-janjimu itu. Ayo, kembali. Ya, mengingat lagi apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Dan apa yang menjadi janji-janjimu. Oke, lanjut ya, lanjut. Dikit lagi. Ya, jadi setelah Ananias dinasehati oleh Rasul Petrus dan Ananias langsung rebah dan putuslah nyawanya. Orang-orang di sekitar yang melihat itu, waduh, ngeri kalau gitu. Kita nggak bisa main-main dalam hal ini. Memang kita tidak boleh main-main di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, hari ini engkau diingatkan kembali bahwa fokus memberikan yang terbaik. Kalau kita mau terima aja, terima yang terbaik. Ayo, persembahan apa yang sudah kau berikan kepada Tuhan? Yang terbaik. Terus apa yang terjadi kepada istrinya Ananias? Siapa tadi namanya? Siapa?
Safira, betul. Bukan Safi'i. Safira, ya. Nih, Safira kan tidak ikut ke gereja tadi. Tidak ikut membawa persembahan yang terbaik menurut siapa? Menurut mereka. Wah, mungkin dia udah dandan gitu ya. Udah dandan, nungguin suaminya nggak pulang-pulang. Wah, alis udah dilukis gitu ya. Wah, aduh. Satu celurit gitu ya, satu pedang. Tunggu-tunggu, aduh. Papa kok nggak pulang-pulang sih? Kan kita mau janjian hari ini ke Telkom. Gitu. Mau pasang IndiHome. Dia nggak kuat, nggak tahan. Ya, wanita kalau nunggu lama-lama begini ya nggak tahan. Dia susul tuh. Kemana? Ke gereja, ke rumah Tuhan, ke tempat di mana mereka biasa berkumpul untuk apa? Untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran yang baik. Ayat yang ke-5. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburkannya. Menguburkan mayat Ananias. Jadi nggak dibawa pulang. Ini mirip-mirip seperti orang-orang yang meninggal karena COVID ya. Jadi nggak dibawa pulang. Kapanin, bawa kubur gitu ya. Oke, ayat 7. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang telah terjadi. 3 jam. Dengan style sudah mulai siap-siap untuk shopping gitu ya. Karena habis jual tanah, ya kan? Habis jual tanah, ya. Terus kata Petrus kepadanya, kepada Safira, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Apakah benar harganya sekian? Gitu ya, dalam bahasa sehari-hari. Jawab perempuan itu, betul sekian. Wah, ini suami istri yang sebetulnya kompak ya. Kompak dalam hal menipu. Kompak dalam hal ketidakjujuran. Waduh, ini menjadi pelajaran yang baik buat kita. Ya, suami istri memang harus sehati, ya. Suami istri memang harus sepakat, tapi sepakat dalam hal yang baik, ya. Suami yang baik itu suami yang menerima pendapat istri. Oh. Istri yang baik, istri yang menerima pendapatan suami. Ini Ananias dan Safira kompak loh. Betul sekian, benar sekian, katanya. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Waduh, Safira. Waduh. Jadi nggak bisa sembarangan ya. Kau harus menghormati orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Ya, kalau kau dinasihati oleh pendeta, kau dinasihati oleh rohaniawan, kau dinasihati oleh orang-orang yang dekat dengan Tuhan, nggak bisa sembarangan. Fokus memberikan terbaik itu bukan saja berbicara soal harta, berbicara soal uang, soal hadiah, tapi fokus memberikan terbaik adalah kejujuran dan ketulusan. Ya, waduh. Nih lanjut sebentar ya, Safira ya, lanjut sebentar. Ya, ayat 9, mulai kata lihatlah. Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Betapa power tuh perkataan dari seorang rasul. Sangat-sangat berkuasa. Wow. Karena apa? Mereka tidak jujur. Mereka tidak tulus. Mereka mendustai Tuhan. Mereka membohongi Roh Kudus. Pemberian terbaik berbicara tentang ketulusan. Ayat yang ke-10. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk,
Mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Jadi anak muda tadi mungkin mau laporan kepada Imam Petrus bahwa anaknya sudah dikuburkan. Baru bilang, ya istrinya rebah lagi. Ayo teman-teman, siapkan kain kafan. Gitu ya. Mereka mengapani, loh kenapa orang Yahudi kalau meninggal di kafan ini? Ya, memang begitu. Ya, orang Yahudi kalau meninggal dibungkus dengan kain kafan. Ya, jadi memang begitu. Waktu Yesus setelah disalibkan, Yesus mati, dikafanin. Ya, kayak gitu. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, hari ini kita sudah dinasihati oleh firman Tuhan, pemberian yang terbaik bukan soal harta. Pemberian yang terbaik bukan soal hadiah. Pemberian yang terbaik adalah berbicara tentang ketulusanmu dalam memberi. Wow. Masa-masa COVID gelombang 2 kemarin, ya, istri saya dinyatakan positif COVID. Ya, tapi puji Tuhan, hanya 8 hari dirawat. 8 hari isoman di rumah ini, ya, oke. Dan 8 hari sembuh, 8 hari sembuh, ya. Karena puji Tuhan ya, kami mengikuti program pemerintah dan anjuran pemerintah, kami sudah divaksin. Kami selesai vaksin itu bulan April ya, bulan April gitu ya. Kok masih kena, Pastor? Katanya. Ya iya, orang yang sudah divaksin masih bisa kena, tapi virusnya dikit, gejalanya ringan, cepat sembuh dan tidak menularkan. Perhatikan, yang belum vaksin, ayo vaksin ya, jangan takut ya. Nah, setelah dinyatakan sembuh oleh dokter yang memantau kami, memantau istri saya, ya, lalu kami ingin fokus memberikan yang terbaik kepada masyarakat di sekitar. Ya, kami memang jauh sebelum COVID, jauh sebelum pandemi kami selalu berbagi, ya. Tapi pada saat dinyatakan sembuh kemarin, waduh, kita berterima kasih ya. Pada saat istri saya dinyatakan COVID, saya nggak tertular. Padahal saya tinggal bersama di rumah. Istri saya minta apa, saya harus layani. Ya, saat dinyatakan COVID nih, istri saya nangis ya, nangis. Aduh, kenapa bisa kena COVID ya, nangis. Air mata mengalir di sini. Ini air mata di sini air keringat ya. Oke. Dan sembuh, lalu kami berdua sepakat untuk apa? Membuat dapur umum. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di IG saya, Hari Sempulur 68. Ya, bikin dapur umum, lalu berbagi kepada 23 RW di Kecamatan Pancoran Mas, Depok. 300 porsi setiap hari, sampai hari ke-60. Belajar memberi yang terbaik. Tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Karena fokus pada pemberian yang terbaik, berbicara tentang ketulusan. Dan ketika engkau melakukannya ini dengan sukacita, dengan tulus, Tuhan membuat hati kita sukacita terus. Ya, lihat ketika engkau nggak tulus, akan terjadi seperti Ananias dan Safira. Udah jujur saja, ya, tulus saja di hadapan Tuhan. Oh, ketika kami berbagi, wah banyak yang ngomongin. Waduh, banyak. Dan itu membuat kami semakin semangat. Nah, kadang-kadang istri saya nggak kuat gitu ya. Pak, orang-orang tuh ngomong nggak bagus tentang kita. Udah biarin. Kita tidak bisa menutup mulut mereka untuk berkata yang tidak baik tentang kita. Tapi kita bisa menutup telinga kita terhadap perkataan-perkataan itu. Kalau engkau lagi makan nih, ya, lagi makan nasi, lauk, sayur gitu. Tiba-tiba ada nyelip kerikil di antara nasi-nasi itu. Terus engkau marah sama kerikil itu. Kenapa kamu kerikil ada di nasi ini? Hah? Saya lagi enak-enak makan. Kenapa kamu ada? Nggak mungkin kan? Hah? Lalu dimakan. Jangan, oke. Kita buang kerikilnya. Kita nikmati yang enak saja. Pemberian yang terbaik berbicara tentang ketulusan kita di hadapan Tuhan. Karena apa? Yesus telah memberikan yang terbaik buat kita. Yesus telah memberikan yang terbaik buat kita. Bulan Desember,
selalu mengingatkan kita tentang kasih Tuhan. Dia rela turun dari surga menjadi manusia. Dan inilah pemberian yang terbaik dari Bapa untuk kita. Sudahkah kita di tahun-tahun ini memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Lewat apa yang bisa kau beri? Dan ketika engkau tulus, engkau jujur di hadapan Tuhan, maka bencana seperti yang dialami oleh Ananias dan Safira terhindar dari diri kita, dari keluarga kita, dari pekerjaan kita, dari orang-orang yang kita kasihi. Fokuslah terus pada pemberian yang terbaik, karena pemberian yang terbaik berbicara tentang ketulusan dan kejujuran. Amin. Amin. Tundukkan kepala. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini, Tuhan. Kami percaya hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Hari ini kami dinasehati oleh Tuhan. Kami mau fokus untuk memberikan yang terbaik. Kami mau fokus untuk memberikan yang terbaik, yaitu ketulusan dan kejujuran kami. Kami tahu ketika kami tulus, ketika kami jujur di hadapan-Mu, bukan hanya berkat yang kami nikmati, tapi penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan selama-lamanya, bukan hanya buat kami, tapi orang-orang di sekitar kami dan orang-orang yang kami kasihi. Tanamkan firman yang sudah kami dengar, biar jadi berkat, berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum kita akhiri ibadah kita siang hari ini, kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang kami bersama dengan jemaat di tempat ini berdoa syafaat, memohon kepadamu untuk pemimpin negeri kami, pemimpin bangsa kami, Bapa. Kami berdoa terus untuk presiden kami, wakil presiden, menteri-menteri yang membantu presiden kami untuk melaksanakan tugas-tugasnya untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan menyertai negeri kami. Juga kami berdoa untuk pemimpin di Telkom, kiranya diberi hikmat dan bijaksana dalam mengambil kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan. Tolong Bapa, Telkom diberkati oleh Tuhan. Telkom diberkati oleh Bapa, karena ada pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati, biar semua mereka pemimpin-pemimpin Telkom ini boleh diberi hikmat, sehingga ketika mengambil keputusan, boleh mengambilnya dengan bijaksana. Berdoa untuk saudara-saudara dan untuk anggota keluarga. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Kalau ada yang sedang berbeban berat, Yesus berikan kelegaan. Makasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk karyawan di Telkom Group, baik yang bekerja di rumah maupun yang bekerja di kantor. Tetap Tuhan memberikan kontribusi yang positif bagi perusahaan-perusahaan ini Bapa. Berkati mereka Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh anggota dan kegiatan Bin Roh Kris se-Jabodetabek. Secara khusus Bin Roh Kris di Witel Bogor, supaya semua anggota digerakkan Tuhan untuk tetap semangat beribadah bersama. Kami berdoa untuk anak-anak mereka, keluarga mereka masuki sekolah tatap muka. Tuhan tolong Bapa, supaya mereka tetap dijaga, dilindungi, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala penyakit apapun juga bentuknya. Kami memberkati seluruh jemaat yang hadir hari ini. Kami memberkati seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena kami boleh mengadakan ibadah hari ini. Jemaat yang Tuhan kasih, sekarang arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-berkat dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang hari ini
sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Selamat kembali bekerja, tetap semangat, jaga protokol kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.